Pesantren Al-Lase. Nah, teman-teman, hari ini aku itu mau mengulas buku yang menurut aku itu bagus sekali. Judul bukunya itu Karena Anggrek Ibu. Buku ini menceritakan tentang Janu, ibu, dan anggreknya. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 47. Buku ini ditulis oleh Debbie Lukita Buyardi dan ilustrator oleh Widyasari Hanaya. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2022. Buku ini bisa dibaca dari usia 9 sampai 12 tahun. Nah, pas banget nih, aku itu umurnya 11 tahun. Maka aku ingin mengajak teman-teman semua untuk membedah buku ini. So, ayo kita mulai. Nah, teman-teman, buku ini terdiri dari 5 bab. Dan setiap bab memiliki keterkaitan antar cerita loh teman-teman. Pada bab pertama menceritakan tentang Janu yang sedang melukis ayahnya karena ia sangat rindu kepada ayahnya yang telah tiada karena kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut tinggallah ibunya Janu dan Janu yang selamat. Jadi ibunya Janu harus memisahkan Janu seorang diri dengan cara bekerja keras. Pada bab kedua menceritakan tentang kelas Janu yang akan berdharma wisata ke Candi Borobudur dan ke Yogyakarta dengan biaya 800.000. Melihat biaya yang sangat besar itu, Janu sangat kebingungan bagaimana cara menutupi biaya tersebut tanpa merepotkan ibunya yang sedang sibuk pekerjaan. Sambil membanggakan pekerjaan ibunya dahulu yang menjadi interpreter di pameran anggrek internasional. Pada bab ketiga, menceritakan tentang seorang ibu yang ingin membeli anggrek ibunya Janu. Melihat itu, Janu pun sangat senang, karena jika ibu memiliki banyak uang, mungkin ibunya bisa menutupi biaya dharma wisatanya Janu. Tapi, ibunya Janu tidak menjual anggrek tersebut. Janu pun sangat bersedih, dan bertanya kepada ibunya mengapa tidak menjual anggrek itu saja. Lalu ibunya pun berkata, bahwa anggrek itu adalah untuk kenangan ayahmu, karena ayahmu suka dengan lagu Sebatang Anggrek Bulan. Sebagai gantinya, ibunya Janu mengingatkan bahwa 5 hari lagi akan ada Bazar Day, supaya Janu bisa memanfaatkan Bazar Day tersebut. Pada bab keempat, menceritakan tentang Janu yang sedang mencari-cari ide sambil pergi berjalan-jalan ke pasar barang antik. Ia melihat banyak barang antik di sana dan di pasar barang antik tersebut terdapat galeri lukis. Ia pun berpikir bahwa ia bisa menjual karya lukisnya karena dalam hal melukis ia lumayan pandai. Ia pun kembali ke rumah dan mempersiapkan karya lukisnya yang akan dijual di Bazar Day nanti. Pada bab kelima menceritakan tentang Bazar Day. Janu pun membawa karya lukisnya yang sudah ia persiapkan di rumah, membawanya ke sekolah sambil berharap dan berdoa agar karya lukisnya habis laku terjual. Tidak lama setelah itu, banyak kawan-kawan Janu dan guru-guru Janu yang berebut ingin membeli karya lukisnya Janu. Karena karya lukisnya Janu itu cantik, bisa dipajang sebagai hiasan di rumah mereka. Tak lama setelah itu, karya lukisnya Janu pun habis. Ia pun kembali ke rumah, mengumpulkan uang hasil jualan, dan dari celengan, dan terkumpullah biaya 720.000. Janu pun sangat senang, karena tinggal sedikit lagi, ia bisa menutupi biaya dharma wisatanya. Nah, teman-teman, setelah saya membedah buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari buku ini adalah cerita. Cerita memiliki keterkaitan antar bab sehingga kita bisa puas dalam membaca isi dari cerita buku ini. Yang kedua, alur. Alur dari buku cerita ini adalah alur maju, sehingga bisa memudahkan pembaca dalam memahami dari isi buku cerita ini. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi dari buku ini sangat bagus, ada di setiap halaman dan memperjelas jalannya cerita. Yang keempat, pesan moral. Pesan moral yang didapat dari buku ini sesuai dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, yaitu bekerja keras, bertanggung jawab, dan rasa kasih sayang anak kepada orang tua. Yang kelima, glosarium. Terdapat glosarium di buku ini untuk menunjukkan makna kosakata yang mungkin kurang dipahami. Yang keenam, tokoh. Nama tokoh mudah diingat.
Terdapat dua tokoh dalam buku cerita ini, yaitu ibunya Janu dan Janu. Ibunya Janu bersifat penyayang dan pendukung, sedangkan Janu bersifat pekerja keras dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, latar. Latar dari buku cerita ini terdapat di rumah Janu, pasar barang antik, dan halaman sekolah. Latar waktu dari buku cerita ini adalah pada suatu hari, dan latar suasana dari buku ceritanya adalah senang ketika Janu sedikit lagi bisa menutupi biaya dharma wisatanya, dan sedih saat ibu Janu tidak menjual anggreknya. Dan saya juga menemukan beberapa kekurangan dari buku ini. Yang pertama, teks cerita terlalu kecil. Tulisan di teks cerita terlalu kecil sehingga mungkin anak-anak yang membaca buku ini di usia 9 tahun ke bawah akan dapat merasa bosan karena tulisan yang terlalu kecil. Yang kedua, ilustrasi lebih sedikit daripada teks cerita. Jadi mungkin anak-anak kurang memahami dan membayangkan isi cerita tanpa adanya ilustrasi. Penilaian saya tentang buku ini setelah saya membedahnya adalah sangat bagus. Sangat bagus untuk dibaca kalangan anak SD karena dapat menambah minat dan wawasan dalam membaca buku, dan juga mengajarkan banyak pesan moral supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya ulas dari buku ini, teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam literasi.